Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher. Sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi Note 5A Prime dengan kode NAM UGG, kemudian model di casing belakangnya ini MDG6S. Jadi ini adalah versi global. Walaupun made in China, tetapi ini adalah versi global. Handphone ini sebetulnya normal aja, cuma masih menggunakan MIUI versi beta. Kita akan menggantinya dengan MIUI versi Global Stable yang otomatis harus kita flash ulang. Kita cek dulu status bootloadernya, kita ketuk beberapa kali versi MIUI-nya sampai muncul keterangan sekarang Anda adalah seorang pengembang, kemudian kita kembali, kita masuk ke setelan tambahan, kemudian masuk ke opsi pengembang, kemudian cek pada bagian status Mi Unlock. Dan bisa kita lihat statusnya di sini, perangkat ini terkunci, perangkat ini telah aman. Berarti handphone ini masih terkunci bootloadernya, belum di UBL. Dan kita bisa melakukan flashing dengan metode test point, membongkar casing belakangnya, kemudian menghubungkan titik test point, colokkan handphone ke kabel data, colokkan kabel data ke komputer, dan nanti akan terbaca sebagai 9008. Kita letakkan dulu handphonenya. Sekarang kita menuju ke tampilan komputer. Di sini sudah kita siapkan ada 3 file yang perlu kita gunakan atau yang kita siapkan untuk proses flashing Xiaomi Redmi Note 5A Prime MDG6S. Yang pertama kita install adalah Mi Flash Setup, kemudian Qualcomm Driver. Kemudian yang terakhir adalah firmware dari Redmi Note 5A Prime ini. Untuk Mi Flash Tool, buat yang sudah install tentu saja sudah ada tampilan shortcutnya di desktop. Kemudian di sini kita menggunakan Mi Flash Tool 2017. Silahkan buat yang belum install, diinstal sendiri ya. Untuk caranya sudah banyak aku praktekkan di video sebelumnya. Kemudian untuk Qualcomm drivernya juga wajib install buat yang belum pernah install. Untuk caranya silahkan dipelajari sendiri. Kita bisa buka filenya, kemudian jalankan isinya, dan langsung klik install, kemudian next terus aja sampai dengan selesai. Buat yang masih bingung bagaimana cara install Mi Flash Tool dan driver Qualcomm-nya, silahkan simak video aku sebelum ini, sudah banyak aku praktekan. Sementara bisa kita minimize dulu untuk Mi Flash Tool-nya dan kita ekstrak dulu untuk firmware UGG Global Emacs-nya. Di sini kita menggunakan versi terbaru, versi 11.0.2.0 untuk MIUI-nya. Cara ekstraknya adalah seperti ini. Masih banyak yang salah untuk cara ekstrak ROM fastboot Xiaomi. Pertama, kita bisa double klik terlebih dulu ROM-nya. Jadi jangan langsung klik kanan terus ekstrak, tetapi kita double klik terlebih dahulu. Kemudian di dalamnya, di dalam WinRAR-nya ini ada sebuah file lagi, dan bukan file ini yang langsung kita ekstrak. Kita harus melakukan double klik lagi pada file ini sampai muncul tampilan ekstrakan. Bukan langsung kita ekstrak tuh, tapi kita double klik aja sampai muncul tampilan ekstrakan seperti ini, dan kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Kemudian akan muncul jendela WinRAR baru lagi yang isinya sebuah folder. Jadi di dalam jendela WinRAR yang baru ini bukan sebuah file tetapi sebuah folder dengan beberapa file di dalamnya. Dan folder inilah yang akan langsung kita ekstrak. Bisa kita perhatikan ya untuk perbedaan filenya, perbedaan folder dan file sebelumnya. Kita langsung aja ekstrak, kita klik folder di dalam WinRAR-nya. Klik menu ekstrakto, arahkan ke desktop, kemudian kita bisa klik OK, dan kita tunggu aja proses ekstraknya sampai dengan selesai. Jadi kita perlu 2 kali proses extracting. Yang pertama kita double klik, kemudian yang kedua langsung kita pilih ekstrakto dan arahkan ke desktop. Kalau sudah selesai, bisa kita keluarkan dulu untuk jendela WinRAR ini karena sudah tidak kita perlukan lagi. Kemudian untuk folder ini juga kita close saja, sudah kita tidak perlukan. Kemudian ini adalah folder hasil ekstrakan firmware-nya. Isinya adalah seperti ini. Ini adalah firmware global MIUI 11 terbaru saat ini. Langsung aja kita inputkan folder tersebut ke Mi Flash Tool-nya pada kolom firmware. Caranya kita klik tombol select di sebelah kiri kolom firmware-nya, kemudian kita arahkan ke desktop dan kita cari foldernya, ada UGG Global Emacs. Kita pilih folder dengan nama UGG Global Emacs, bukan folder Emacs saja, tetapi folder dengan nama UGG Global Emacs. Kemudian kita klik OK, kemudian akan muncul di kolom firmware-nya dan posisinya adalah seperti ini. Untuk opsi di bagian bawah Mi Flash Tool-nya, kita pilih opsi Clean All. Jadi jangan pilih opsi yang lain, kita pilih opsi Clean All saja. Kemudian kita bisa perlebar tampilan Mi Flash Tool-nya.
Dan kita kembali ke tampilan handphonenya, akan kita siapkan ke mode download terlebih dahulu. Untuk masuk ke mode download, kita membutuhkan akses test point, dan untuk menemukan titik test point-nya, kita harus membuka dulu casing belakangnya. Diawali dengan melepas SIM tray-nya, kemudian kita perlahan-lahan merenggangkan sisi-sisi casingnya, dan saat membuka casingnya hati-hati karena untuk sensor sidik jarinya dia jadi satu sama tutup belakangnya. Kalau kita tidak teliti saat melepas casing belakangnya, bisa-bisa kabel fleksibel untuk sensor sidik jarinya ini putus. Kita congkel dulu soketnya, kemudian setelah aman, bisa kita simpan dulu untuk casing belakangnya ini. Dan sekarang untuk menemukan titik test point-nya, kita bisa perhatikan di sebelah kiri atas dari mesin Redmi Note 5A Prime tersebut. Ada 4 titik di sini. Dan yang akan kita gunakan untuk test point hanya 2 titik yang paling bawah saja. Bisa kita perhatikan ya, di sebelah kiri atas di situ ada 4 titik-titik kuning, dan untuk titik test point-nya adalah 2 titik yang paling bawah. Kita hubungkan 2 titik ini untuk masuk ke IDL mode 9008. Jadi IDL mode itu sama dengan download mode. IDL mode emergency download mode. Kita akan menghubungkan kedua titik ini. Untuk melakukan test point, kita membutuhkan handphone dalam kondisi off atau mati. Bagaimana jika handphone tidak bisa kita matikan atau dengan kondisi handphone mengalami restart? Maka kita bisa mematikannya dengan melepas paksa baterainya. Sebelumnya, kita bisa lepaskan terlebih dahulu seng pelindung soket baterainya. Kita lepaskan baut-bautnya, kemudian lepaskan sengnya, dan kita bisa congkel aja untuk soket baterainya sampai handphone benar-benar off. Kalau handphone sudah mati, kita siap melakukan test point. Akan lebih baik memang seperti ini. Jika melakukan test point, sebaiknya baterai kita lepaskan atau soket baterai kita lepaskan. Kemudian kita siapkan kabel data dan kita hubungkan kabel data langsung ke handphonenya, tetapi jangan langsung kita hubungkan ke komputer. Kita akan melakukan test point terlebih dahulu. Jadi kabel data hubungkan ke handphone, kemudian hubungkan kedua titik test point menggunakan pinset, dan sambil menghubungkan titik test point menggunakan pinset, kita colokkan kabel data ke komputer. Kita coba sekarang ya, kita akan menghubungkan kedua titik test point menggunakan pinset. Rapatkan antara mata pinset ke titik test point, kemudian colokkan kabel data ke komputer, dan kita akan cek sekarang menuju ke tampilan komputer untuk melakukan flashingnya. Sebelum melakukan flashing, terlebih dahulu kita cek handphonenya apakah sudah terbaca di komputer sebagai IDL mode atau belum. Caranya kita jalankan device manager, bisa langsung kita searching aja. Di sini aku menggunakan Windows 10, kemudian kita cari device manager, kemudian kita jalankan, dan perhatikan pada bagian POTCOM dan LPT. Kita bisa expand untuk POTCOM dan LPT-nya. Di bawahnya ada keterangan Qualcomm HS-USB Kiddie Loader 9008 pada COM3. Berarti handphone Xiaomi Redmi Note 5A Prime yang tadi kita test point sudah berhasil terbaca. Kemudian kita klik tombol refresh pada Mi Flash Tool-nya, dan perhatikan pada kolom device muncul COM3. Sudah sama dengan COM yang muncul pada device manager. Dan COM ini tidak selalu COM3. Untuk angkanya bisa bervariasi, tidak harus COM3. Kemudian kalau sudah siap, sudah sama antara COM di Mi Flash Tool dan di device manager, kita klik tombol flash di pojok kanan Mi Flash Tool-nya. Perhatikan ada progres warna hijau yang berjalan. Kemudian statusnya sedang flashing dan restartnya juga sedang flashing. Kita tunggu aja proses flashingnya sampai dengan selesai. Untuk durasi waktunya kira-kira membutuhkan waktu sekitar 7 sampai dengan 9 menit. Dan durasi di video ini seperti biasa kita percepat aja agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Kemudian mengenai flashing ini sendiri, karena kita memilih opsi clean all, maka semua data di internal memori ini akan hilang. Tetapi bagaimanapun juga, jika Anda melakukan flashing ROM Xiaomi, ROM apapun itu, baik itu global, developer, Cina, stable, dan lain sebagainya, jika Anda menggunakan metode test point atau IDL mode 9008, bisa dipastikan semua data di internal memorinya akan bersih, akan terhapus semua, baik itu aplikasi, foto, video, kontak, catatan,
semuanya akan bersih, semua akun-akun juga akan hilang. Dan yang perlu diperhatikan mengenai akun ini, jangan sampai kita lupa akun dan passwordnya. Untuk Xiaomi ada dua akun yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah akun Mi. Sebelum kita melakukan flashing, perhatikan terlebih dahulu akun Mi harus kita logout, akun Mi harus kita kosongkan. Kemudian yang kedua adalah akun Google harus kita logout juga, harus kita hapus juga. Boleh tidak kita logout akun-akun tersebut dengan syarat kita tidak lupa akun dan passwordnya. Karena nanti saat melakukan setup awal kita dimintai untuk verifikasi akun-akun tersebut. Setelah beberapa saat proses flashingnya selesai, ditandai dengan progres warna hijau sudah full, tidak ada pergerakan. Kemudian di sini statusnya muncul keterangan di bawahnya flash down. Kemudian resetnya sudah sukses dan kita bisa langsung menyalakan handphonenya. Langsung aja kita angkat handphonenya, kemudian bisa kita lepaskan dulu kabel datanya. Untuk menyalakan handphone ini kita bisa pasang kembali, untuk soket baterainya kita rapatkan. Kalau sudah betul-betul rapat, langsung kita nyalakan dengan menekan tombol power. Di sebelah kanan handphone ini dan pilih tombol yang paling bawah, tekan dan tahan sampai muncul logo MI di layarnya. Ini adalah proses booting up pertama kali setelah handphone Xiaomi dilakukan flashing full firmware-nya. Kita tunggu aja proses loadingnya sampai dengan selesai. Kira-kira membutuhkan waktu 7 sampai dengan 15 menit. Bisa kita letakkan dulu dan jangan khawatir apabila akan terjadi boot loop. Karena biasanya jika sudah muncul animasi titik 3 loading di bawah logo Android-nya, maka handphone akan tetap aman dan tidak terjadi boot loop. Kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Kita percepat aja durasi videonya, kemudian langsung muncul tampilan welcome screen MIUI 11. Dan kita setup, langsung pilih bahasa Indonesia. Lokasi juga langsung kita pilih ke Indonesia, kemudian mengatur lokasi dan hubung ke jaringan. Bisa kita lewati dulu, kita klik lewati di bagian bawah, kemudian syarat dan ketentuan, berikan centang, kemudian next, lewati juga untuk masukkan kartu SIM. Kemudian siapkan sebagai baru. Kemudian kita tunggu sebentar untuk layanan Google, lainnya dan setuju. Kemudian semua sudah siap dan style sandi kita lewati dulu. Kemudian untuk langkah yang terakhir adalah memilih tema. Silahkan bebas gunakan tema apapun. Kemudian kalau sudah selesai bisa kita next lagi dan kita tunggu untuk memuat aplikasinya. Ini juga bisa sangat lama. Kita percepat juga durasinya untuk loading memuat aplikasi. Kemudian handphone akan langsung masuk ke tampilan menu. Sekarang kita bisa cek dulu versi MIUI terbaru setelah kita install. Masuk ke menu setelan, kemudian masuk lagi ke tentang telepon. Kemudian perhatikan di sini versi MIUI-nya sudah MIUI Global versi 11.0.2.0. Ini adalah Global Stable. Kalau semuanya sudah normal, kita bisa melakukan langkah terakhir untuk mengembalikan beberapa perkakas yang tadi kita lepas, seperti seng penutup soket baterai, kemudian tutup belakangnya dan memasang soket sidik jarinya. Bisa kita matikan dulu aja handphonenya agar nanti sidik jari langsung terbaca di handphonenya. Kita pasang sengnya, kemudian kita pasang bautnya, kita rapatkan soket untuk sensor sidik jarinya. Kita pasang tutup belakang, kita pasang SIM tray-nya dan kita nyalakan handphonenya. Kita coba untuk cek emailnya apakah aman atau tidak dengan cara dial ke bintang pagar 06 pagar. Oke, kita ulangi ya, dial ke bintang pagar 06 pagar. Perhatikan email sudah aman, berarti handphone sudah siap kita gunakan. Handphone sudah terinstall MIUI versi terbaru. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja mantap jiwa jadi nota. Mantap.